Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, pada sesi ini saya mau menunjukkan kepada kita tentang sesuatu hal yang sangat menarik. Di layar kita saya tunjukkan video tentang sebuah situasi yang terjadi di Bali, khususnya di wilayah Nusa Dua. Beberapa waktu belakangan ini saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke sana dan saya mengambil gambar ini melalui video yang ada di layar kita. Saudara-saudari, hal yang menarik yang terjadi di sini adalah bahwa di satu lokasi berdiri 5 tempat ibadat. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudari. Di sana ada pura, lalu ada gereja Protestan, kemudian ada wihara tempat ibadat agama Buddha, kemudian ada gereja Katolik, dan ada masjid. 5 tempat ibadat ini berada dalam satu lokasi. Sekali lagi, ini sangat menarik bagi kita saudara-saudari. Baik, saudara-saudari, kita ketahui bahwa Pulau Bali itu di sana begitu banyak kita temukan pura atau orang Bali menyebutnya pura. Di Bali itu begitu banyak pura, kita akan temukan mulai dari kota sampai ke desa. Saudara-saudari, tempat inilah di wilayah Nusa Dua ini yang namanya Puja Mandala, pusat peribadatan Puja Mandala. Nah, di sini sekali lagi kembali seperti saya katakan tadi bahwa di lokasi ini berdiri 5 tempat ibadat. Nah, saudara-saudari, kita ketahui bahwa di Bali itu sendiri memang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Maka tidak heran bagi kita ketika kita tiba di kota Denpasar dan sekitarnya, termasuk sampai ke desa-desa, kita akan temukan begitu banyak pura di sana. Pura itu rupanya ada yang milik keluarga dan juga pura milik satu wilayah. Jadi kurang lebih sama dengan kita di dalam gereja pun. Ada wilayah tertentu berdiri satu gereja, ada satu wilayah lagi berdiri satu gereja. Nah, di agama Hindu yang ada di Bali juga demikian. Tapi menariknya bahwa masing-masing keluarga punya pura. Ini luar biasa saudara-saudari. Masing-masing keluarga juga punya pura. Maka tingkat religiositas mereka pun ya sangat luar biasa kita temukan di sana. Nah, saudara-saudari, saya tunjukkan di layar kita ini gambar pertama adalah berdiri di sini pura. Jadi kalau kita datang dari arah bawah itu kita akan bertemu dengan pura terlebih dahulu. Nah, kenapa ini saya tidak bisa masuk ke dalam? Karena kami tidak beribadat atau berdoa. Karena kita hanya melihat dari luar, maka ini gerbangnya tertutup. Jadi saya mengambil gambar ini dari luar. Nah, saudara-saudari, nanti di samping pura ini akan berdiri gereja Protestan. Lalu di samping gereja Protestan akan berdiri di sana wihara, tempat ibadat agama Buddha. Selanjutnya di samping wihara itu akan berdiri gereja Katolik. Dan di samping gereja Katolik bagian paling ujung itu nanti berdiri sebuah masjid. Ini luar biasa sekali lagi saudara-saudari. Sebuah wujud toleransi yang sangat indah. Maka Bali itu memang kita tidak pernah dengar di sana masyarakatnya itu ribut gara-gara persoalan agama. Itu tidak pernah terjadi di sana. Dan hal yang menarik saudara-saudari, nah ini di layar kita ini sudah saya tunjukkan gambar gereja Protestan. Gereja Protestan ini berdiri tepat di samping pura tadi. Nah, saudara-saudari, ketika berbincang-bincang dengan masyarakat yang ada di sana, termasuk guide yang mendampingi kami, diceritakan sesuatu hal yang sangat menarik. Bahwa ketika orang-orang Kristen, baik itu gereja Katolik maupun gereja Protestan, melangsungkan ibadat,
Maka umat yang lain yang beragama Hindu itu menjaga keamanan ketertiban yang ada di sekitarnya. Ini wujud toleransi yang luar biasa, saudara-saudari. Jadi umat Hindu yang ada di sana itu, ketika orang-orang Kristen, termasuk juga umat Buddha dan Muslim, ketika melangsungkan ibadat mereka, masyarakat itu menjaga ketenangan dan ketertiban. Nah, di layar kita sudah saya tunjukkan di sini gambar wihara, tempat ibadat agama Buddha. Jadi kembali ke hal tadi saudara-saudari, ketika umat beragama lain beribadat, umat Hindu yang ada di tempat itu justru menjaga keamanan dan ketertiban. Supaya apa? Ibadat di tempat itu dapat berjalan dengan baik dan kondusif tentunya. Ini sebuah bentuk toleransi yang menurut saya ini luar biasa yang harus ditiru oleh kita-kita yang lain yang menyebar di berbagai penjuru Indonesia ini tentunya. Dan bila perlu di berbagai daerah di belahan dunia manapun. Nah, ini sesuatu hal yang sangat indah dan menarik saudara-saudari. Orang yang punya iman lain bisa menjaga orang lain yang berbeda keyakinan dengannya ketika melangsungkan ibadat. Ini sekali lagi sebuah tindakan kedewasaan iman. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Ini mau menunjukkan bahwa iman agama Hindu yang ada di Bali itu sangat dewasa dalam hal ini. Nah, di layar kita saya tunjukkan gereja Katolik. Nah, di sini deh saudara-saudari. Jadi pertama tadi pura, kemudian gereja Protestan, kemudian wihara, dan di sebelah wihara itu gereja Katolik. Nah, ini dia saudara-saudari, desainnya sangat indah dan menarik. Ini terbuka bagi banyak orang karena banyak orang Kristen atau umat Katolik yang datang berziarah kemari, yang mau berdoa juga. Jadi kembali tentang kedewasaan iman tadi bahwa umat Hindu di Bali itu tingkat kedewasaan imannya luar biasa dan patut diapresiasi. Bahwa satu lokasi berdiri 5 tempat ibadat dan ketika 4 tempat ibadat yang lain sedang melangsungkan ibadat di situ, maka umat Hindu yang ada di sana yang berada di sekitar wilayah itu menjaga ketenangan dan ketertiban. Nah, gambar berikutnya atau video berikutnya adalah saya menyorot masjid yang berada tepat di samping gereja Katolik. Ini sesuatu yang luar biasa sekali lagi saudara-saudari. Saya jadi teringat tentang sebuah kejadian yang luar biasa yang terjadi di Abu Dhabi. Putra mahkota Abu Dhabi menghadiahkan sebidang tanah untuk pendirian 3 tempat ibadat. Yaitu pertama masjid, yang kedua gereja yang bernama Gereja Santo Fransiskus. Kebetulan ini berhubungan dengan Paus Fransiskus, maka diberi nama Gereja Fransiskus. Ini diberi kesempatan kepada orang-orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, jika beribadat di tempat itu. Dan yang ketiga, didirikan sinagoga. Sinagoga ini adalah tempat peribadatan bagi agama Yahudi. Jadi di Abu Dhabi sekali lagi, putra mahkota itu menghibahkan sebidang tanah untuk pendirian 3 tempat ibadat. Karena apa? Bagi Abu Dhabi dianggap atau dipandang bahwa wilayah itu atau orang-orang yang mendiami wilayah itu adalah keluarga Abraham. Jadi orang-orang yang ada di sekitar itu disebut dengan keturunan-keturunan Abraham. Nah, dari keturunan Abraham memang kita lihat ada 3 agama besar yang ada, yaitu Yahudi, kemudian Kristen, dan Islam. Oleh karena itu menjadi sebuah pertimbangan yang sangat bijak oleh Abu Dhabi, dalam hal ini putra mahkota Abu Dhabi, menghibahkan sebidang tanah untuk pendirian 3 tempat ibadat. Lalu yang menarik lagi adalah 3 tempat ibadat itu tidak ada yang lebih mencolok satu dengan yang lain. Bentuknya sama, ukurannya pun sama,
tingginya juga sama dan lain sebagainya. Desain luarnya juga semua sama. Hanya di dalamnya yang berbeda sesuai dengan fungsi dari masing-masing agama. Nah, ini saudara-saudari, sekali lagi dua contoh ini menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan orang yang ada di wilayah ini, baik di Bali maupun di Abu Dhabi, itu sangat tinggi. Sangat luar biasa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kenapa di wilayah lain di Indonesia, pembangunan tempat ibadat yang lain itu begitu sulit? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang patut menjadi permenungan bersama. Persoalan itu ada di mana? Atau di mana letak persoalan itu? Ketika pembangunan rumah ibadat itu begitu sulit di daerah lain di Indonesia. Tetapi oleh aliran atau agama tertentu yang membangun rumah ibadat itu begitu gampang, begitu mudah, tidak ada persoalan apapun. Tetapi bagi agama lain ketika mendirikan rumah ibadat begitu sulit mendapat izin. Bahkan pembangunan gereja datang orang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, menolak pembangunan dan lain sebagainya. Kenapa di Pulau Bali ini bisa terjadi demikian? Bahkan umat Hindu sendiri yang ada di Bali menjaga tempat ibadat yang lain ketika umat yang ada di tempat itu melangsungkan ibadatnya. Demikian juga di Abu Dhabi. Mayoritas agama Islam yang ada di Abu Dhabi, justru putra mahkota Abu Dhabi bisa menghadiahkan sebidang tanah untuk pembangunan 3 rumah ibadat. Nah, saudara-saudari terkasih, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita sekaligus permenungan bagi kita. Mengapa pembangunan rumah ibadat di Indonesia itu begitu sulit? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita dan sekaligus menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk kita sama-sama dalami. Kita sama-sama mencerna, melihat masalah apa yang terjadi atau apa persoalan yang terjadi. Nah, supaya ini menjadi sebuah jalan keluar ke depannya. Jangan nanti ketika pembangunan rumah ibadat tertentu selalu terjadi penolakan, penolakan, dan penolakan. Seolah-olah ada unsur ketakutan di dalam diri atau agama tertentu ketika rumah ibadat dari agama lain itu dibangun atau didirikan di sana. Saudara-saudari terkasih, rumah ibadat itu adalah tempat kudus, tempat suci. Untuk apa harus ditolak pembangunannya? Kecuali pembangunan itu atau yang mau dibangun itu adalah tempat-tempat maksiat, itu wajar masyarakat tingkat manapun bisa melakukan penolakan. Tetapi yang dibangun di sini adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Umat-umat akan datang beribadat, berdoa di tempat itu. Tindakan atau perbuatan-perbuatan suci dan kudus itu dilangsungkan di rumah-rumah ibadat itu. Tapi kenyataan yang terjadi di Indonesia, di sebagian wilayah Indonesia adalah pembangunan tempat ibadat atau rumah ibadat begitu sulit mendapat izin. Maka saudara-saudari terkasih, bagi pihak-pihak yang suka membuat agama lain untuk membangun rumah ibadat itu menjadi sulit, ya sadarlah. Sadarlah dengan itu. Tidak ada gunanya, tidak ada untungnya Anda melarang pembangunan rumah ibadat agama lain di tempat itu. Karena itu bukan tempat maksiat, tetapi tempat orang untuk memuji dan memuliakan penciptanya. Jadi mari kita dewasa beriman, mari kita toleransi satu dengan yang lain, karena semua agama di dunia ini adalah sarana umat manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Belum tentu orang yang rajin beribadat itu sudah menjadi jaminan bahwa dia sudah masuk surga. Itu belum tentu, belum menjadi sebuah jaminan. Maka mari kita berefleksi, kita berpikir tentang ini, dan mari kita perbaiki bersama hal yang tidak baik yang terjadi selama ini. Demikianlah saudara-saudari terkasih informasi tentang 5 tempat ibadat di wilayah Nusa Dua Bali. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.